Oke, akhirnya nih setelah menunggu kurang lebih 1 bulan manga Boruto chapter terbarunya itu rilis. Nah, chapter kali ini menjadi salah satu chapter terepik nih sampai saat ini, dimana cerita Boruto itu menjadi semakin intens. Banyak kejadian yang terjadi dalam chapter kali ini dan gambarannya pun sudah banyak diketahui. Nah, di sini nanti terjadi pertarungan yang badas nih antara 3 pemilik tanda karma, Code dengan karma putihnya, Kawaki dengan karma merah, serta Boruto dengan karma biru miliknya itu. Nah, bukannya itu saja nih hal menarik yang terjadi di chapter terbaru Boruto kali ini nanti. Di chapter baru kali ini nanti kita juga diperlihatkan pertarungan pertama Naruto tanpa adanya bantuan dari Kurama setelah sekian lamanya itu. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai The Power of Karma. Naruto dan Shikamaru hanya menjadi beban Boruto chapter 65. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, cerita kali ini akhirnya manga Boruto chapter kembali menunjukkan taringnya sendiri. Cerita itu semakin intens serta banyak hal yang tak terduga selama chapter ini. Manga Boruto chapter 65 kali ini berjudul Kekuatan dari Karma, dengan sampul berwarna Naruto yang sedang berjalan dengan tegas menembus api dan diperlihatkan jika Naruto masih dalam mode Sage-nya itu. Nah, jika dilihat sekilas nih akan mirip dengan konsep sampul berwarna Boruto chapter 46, di mana sampul chapter 46 kala itu diperlihatkan Kashin Koji yang sedang berjalan dengan tegas menembus kobaran api. Subheader chapter kali ini yaitu api yang menyala-nyala menuju medan pertempuran kala itu, dan panel awal dari chapter ini masih melanjutkan dari chapter sebelumnya. Tampak Boruto yang masih mencoba menahan sakit di dadanya itu dengan mencengkram bagian dadanya dengan sangat keras serta berkeringat deras. Selain itu pula, dalam panel kali ini juga diperlihatkan beberapa bekas cakaran Code yang berada di seluruh area itu. Nah, di sini Code itu masih tampak dengan tenang mengawasi semua yang terjadi pada saat itu, dan disinilah Boruto itu mencoba mengatakan sesuatu kepada Code sendiri. Namun karena dia masih merasakan sakit yang teramat sangat itu, membuat kata-kata yang ingin ia sampaikan itu tidak terlihat secara jelas. Kita tahu pula nih, melihat keadaan Boruto yang semakin memburuk itu, Kawaki itu akhirnya berkata, "Sialan, tidak mungkin, apa dia mengalami reaksi yang buruk dari obatnya itu?" Nah, Kawaki yang panik terus berteriak dan memanggil-manggil Boruto tuh. Nah, ini tiba-tiba gumpalan asap itu menyelimuti lokasi mereka bertarung, dan Boruto itu akhirnya berkata, "Hah, apa yang terjadi?" Bersamaan dengan kata-kata Boruto itu diperlihatkan juga sosok yang mengenakan jubah berwarna putih, rambut panjang, serta tanduk di kepalanya itu sedang duduk menyilangkan kaki dengan santainya di atas dahan pohon. Ya, dialah Otsutsuki Momoshiki guys, sang pemilik tanda karma yang ada di tangan Boruto saat ini. Nah, Momoshiki kemudian melompat menghampiri Boruto yang tengah sekarat itu dan berkata, bahkan juga sesuatu seperti obat-obatan yang tidak berguna itu bisa menghentikan proses ekstraksi karma. Namun pada akhirnya itu hanya menghentikan untuk beberapa saat. Itu hanya akan menjadi jeda sementara untuk ketenangan pikiranmu. Nah, setelah itu nih tampak Momoshiki itu memasuki alam bawah sadar Boruto kembali, dan inilah momen mengingatkan admin ke momen awal Kurama dan Naruto saling berbicara dalam alam bawah sadarnya Naruto kala itu. Oke, kita kembali ke Momoshiki yang perlahan mendekati Boruto sehingga menimbulkan aura yang intens. Nah, setelah itu Momoshiki itu kemudian menyapa Boruto dan mengatakan seperti ini, "Halo anak bodoh." "Dasar sialan Momoshiki," jawab Boruto. Nah, Boruto kemudian mencoba untuk bangun nih, namun tidak bisa mengumpulkan energinya itu, dan dia berkata dalam hati, "Tak ada gunanya, tubuhku tak akan bisa bergerak." Nah, di sisi lain nih diperlihatkan pula bahwa Kawaki dan Code yang nampaknya seperti membeku dalam waktu di asap tipis yang menyelimuti mereka itu. Sementara itu Eida tangan mencengkram Demon juga diperlihatkan berada dalam sebuah kabut tipis. Di sini pula juga diperlihatkan jika Eida itu masih mengaktifkan mata Senrigan-nya itu. Namun sama halnya dengan Code dan Kawaki, Eida tampaknya juga seperti tengah membeku dalam waktu itu. Nah, Boruto mulai mencari tahu sebenarnya apa yang tengah terjadi. Kemudian dalam hati dia berkata, "Ini bukan karena aku kehabisan cakraku. Orang ini rasanya seakan waktu telah berhenti. Aku ingat akan sensasi seperti ini." Setelah ucapan Boruto itu, panel kemudian menunjukkan kilas balik nih pertarungan terakhir mereka di chapter 10 dahulu. Tepatnya saat Momoshiki ini muncul dengan cara yang sama saat ini. Namun bedanya Momoshiki kala itu duduk jauh di atas tebing. Kita tahu pula bahwa Momoshiki itu terlihat tengah melirik ke arah Code sendiri dengan pandangan acuh dan berkata, "Sisa karma sialan ini tadi sepertinya berbicara mengenai Shinju. Aku sangat yakin dia pasti menyembunyikan Jubi. Bukankah berarti aku harus membunuhnya sekarang? Lagi pula waktunya juga sangat tepat. Bergantilah denganku, bocah."
Setelah itu nih, waktu itu di sekitar itu kembali berjalan lagi dan tiba-tiba Boruto sudah berada di depan Code saat ini. Dengan reaksi tepatnya itu Code menyerang Boruto dengan cakram di tangan kirinya. Nah, Borushiki kemudian melanjutkan serangannya kepada Code sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan berkata Rasengan. Nah, kita tahu nih asal akibat dari ledakan Rasengan Boruto itu langsung menyelimuti tempat pertarungan mereka. Namun ternyata Code masih berhasil lolos dari serangan jarak dekat Borushiki itu menggunakan teleportasi tanda cakar yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu adegan pertarungan mereka terpotong dan adegan kembali ke kantor Hokage, dimana disitu nampak Sai, Sumire, dan Amado tengah membicarakan pertarungan Code melawan Kawaki serta Boruto itu. Nah, dalam perbincangan mereka itu ada satu kata-kata Amado yang menarik di sini, dan itu adalah aku mengandalkanmu Kawaki, aku sudah berusaha payah untuk sampai sejauh ini. Jangan mengacaukan apapun. Nah, kira-kira apa nih maksud dari perkataan Amado ini? Rencana apa yang sudah dibuat Amado itu dan apa hubungannya dengan Kawaki pula? Oke, kembali ke pertarungan Borushiki dan Code nih. Diberatkan pula kembali Borushiki yang tengah memegang Rasengan dengan ukuran yang sangat besar dan bersiap melemparkan ke Code sendiri. Seketika itu gumpalan asap pun langsung menyelimuti lokasi tempat mereka bertarung. Bahkan saat diperlihatkan pula pemandangan dari udara hutan tempat mereka bertarung pun sampai dikelilingi asap dan debu akibat ledakan-ledakan Rasengan Borushiki. Nah, sementara itu nih Code nampak tengah berkomunikasi dengan Eida, dan kita tahu pula bahwa Eida itu mengatakan pada Code jika sudah waktunya untuk pergi dari situ. Eida juga mengatakan jika sekuat apapun dan seberapa banyak pun nyawa yang Code miliki, dia tetap saja akan terbunuh jika sampai melawan Momoshiki Otsutsuki. Bukannya mendengarkan perkataan Eida itu sendiri, justru Code menyandra Kawaki dan mengancam Borushiki dengan Kawaki sebagai sandranya. Nah, setelah itu nih Code itu berkata kepada Borushiki seperti ini. Bukankah kamu menginginkan buah cakra Momoshiki? Kalau begitu kau pasti membutuhkan seorang Otsutsuki seperti Kawaki ini, bukan? Untuk menjadi korban hidup yang dia berikan kepada Jubi. Jadi sebaiknya kau berhenti menyerangku sembarangan. Nah, secara perlahan Code sendiri itu mulai masuk dan menghilang melalui tanda cakarnya itu dan berkata, kamu tahu, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu di sini, meskipun hanya untuk waktu yang sangat singkat, Otsutsuki Momoshiki. Nah, disinilah Boruto mengarahkan jari tengah dan jari telunjuknya kepada Code dan diperlihatkan pula jika Borushiki tengah membentuk Rasengan dari jari telunjuknya itu, dan Borushiki memberi nama Rasengan versi mini dengan Rasendan. Nah, Rasengan itu mengarah lurus kepada Code dan mengenai Code tepat di bahu kanannya. Karena serangan itulah Code kehilangan cengkramannya kepada Kawaki. Manfaat momen itu Borushiki langsung mendaratkan pukulannya tepat di wajah Code. Nah, Borushiki berkata seperti ini, kau sialan karma yang cacat, sepertinya kau tidak bisa menyerap jutsu, ha? Nah, kemudian nih Borushiki itu menyeret tubuh Kawaki dan membawanya jauh dari Code. Nah, tak terima dengan perlakuan Borushiki itu, Kawaki menyerangnya menggunakan teknik lengannya itu. Namun dengan mudah Borushiki dapat menghindari serangan Code itu sendiri dan membalasnya dengan tendangan tepat ke arah wajah Kawaki. Dan saat itu pula lah akhirnya Naruto datang dengan Mode Sage-nya itu sendiri dan dengan cepat menyelamatkan Kawaki dan membawanya pergi menjauh dari Borushiki, guys. Nah, sementara itu nih Shikamaru itu menahan pergerakan Borushiki itu menggunakan jutsu bayangan miliknya itu. Borushiki berkata, sang Hokage rupanya. Kemudian dia mengarahkan tangannya ke bayangan yang dibuat Shikamaru dan menyerapnya. Nah, Code yang menyaksikan kejadian itu nampaknya tersenyum licik dan berkata, jadi asistennya Nara Shikamaru ada bersamanya kah? Menarik. Nah, sementara itu Code berkata kepada Naruto dan mengatakan seperti ini. Kenapa kau datang ke sini? Tolong lari cepat. Kali ini kau akan benar-benar terbunuh. Terima kasih atas pertimbanganmu, tapi aku di sini untuk menghadapi musuh yang mengancam desa. Jadi kemanakah jika Hokage lari? Nah, tanpa mereka sadar nih, Code sendiri itu sudah melakukan pergerakan dan tiba-tiba muncul tepat di belakang Shikamaru Nara. Terdapat bekas cakran Code di bahu kiri dari Shikamaru. Dan cakran Code ini sedang memegang lengan Shikamaru yang terpelintir ke belakang punggungnya itu. Code akhirnya berkata, jangan bergerak Hokage. Dengar, jika kau bergerak sedikit saja, aku akan menebas leher orang ini. Sial, sungguh memalukan. Dengarkan aku baik-baik Naruto, jangan pikirkan apapun. Jangan khawatir tentangku. Tidak ada pilihan lain dan inilah pilihan yang terbaik. Dan kemudian Borushiki dengan senyum liciknya itu berkata, menarik sekali, aku akan membantumu Code untuk membunuh Hokage. Karena orang ini hanyalah eksistensi yang hanya menghalangi jalanku saja. Nah, mendengarkan perkataan Borushiki itu, Kawaki itu marah dan langsung menyerang Borushiki sendiri menggunakan lengannya yang sudah dibuat menjadi cakar itu. Namun, lagi-lagi dengan mudahnya Borushiki itu mengatasi perlawanan dari Kawaki sendiri. Odama Rasengan. Teriak Borushiki yang menyerang Naruto menggunakan Rasengan berukuran super besar itu, dan disinilah Naruto sudah nampak siaga dan menyilangkan tangannya dan bersiap untuk menghadang Rasengan super besar Borushiki itu sendiri.
Kita tahu pula nih bahwa asap dari debu tebal pun kembali menyelimuti arena pertempuran. Namun di tengah asap itu nampak sebuah tangan yang secara perlahan menyerap rasengan besar dari Borushiki itu sendiri. Dan ini diperlihatkan kilas balik perbincangan antara Kawaki dan Amado. Kemudian Amado berkata, apakah hal yang membuatmu sangat frustasi adalah rasa ketidakberdayaanmu sendiri? Apakah perasaan kehilangan karena kehilangan karmamu itu? Dan lagi sekarang ini Isshiki pun juga sudah mati. Lalu dapatkan kekuatan baru di tanganmu itu dan gunakan karma itu sebagai senjata yang murni. Nah, inilah percakapan Amado dan Kawaki yang terjadi di chapter 59 dahulu, dimana Amado mencoba meyakinkan Kawaki untuk mendapatkan karma yang lain. Nah, bentuk perubahan dari karma Kawaki sekarang ini hampir mirip dengan bentuk perubahan dari Borushiki. Nah, kita tahu nih bahwa tandu dari Isshiki itu nampak mengelilingi kepala Kawaki dan pola karmanya meluas sampai ke sekitar jari-jarinya itu. Di panel terakhir ini nampaknya Kawaki dengan santainya memejamkan mata dan telapak tangannya mulai menyerap ledakan rasengan Borushiki dan melindungi Naruto itu. Nah, quote yang melihat itu kemudian berkata, tidak mungkin, apa yang sedang terjadi? Dan perkataan quote ini pun menutup manga Boruto chapter 65 ini guys. Dan kita tahu bahwa chapter ini cukup menarik karena dengan kembalinya Kawaki menggunakan karmanya itu dan salah satu misteri dari Amado. Gimana menurut kalian tentang chapter terbaru ini? Nah, jika dilihat dari chapternya sendiri sudah nampak beberapa epic chapternya, dan ini diadaptasi anime nanti tentu adegan-adegan yang akan di chapternya itu akan menjadi salah satu episode yang sangat-sangat dinantikan oleh pihak penonton setiap Boruto tentunya. Nah, selain itu nih, alur cerita Boruto ini nampaknya sudah mulai masuk ke babak yang baru yang menandakan jika time skip akan seri Boruto ini sudah tidak akan jauh lagi. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi breakdown kita mengenai tentang The Power of Karma. Naruto dan Shikamaru hanya menjadi beban Boruto chapter 65. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.